Selamat pagi, tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Alutrai Bawe dari SMP Negeri 1 Kute. Adapun KD yang kita bahas hari ini adalah ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dengan materi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang lebih mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan gagasan dari sumber daya manusia sebagai faktor utama produksi. Jadi ada 17 sektor dalam pengembangan sub-ekonomi kreatif berdasarkan Bapakrekraf, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama adalah pengembangan permainan. Kemudian yang kedua ada film, animasi, dan video, seni rupa. Yang keempat, desain interior. Yang kelima, arsitektur. Yang keenam, ada musik. Ada desain produk. Yang kedelapan, ada fashion. Yang kesembilan, ada fotografi. Yang kesepuluh, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. Yang ke-11, televisi dan radio. Definisi televisi dalam industri kreatif. Kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan definisi radio dalam industri kreatif adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual. 12, Kria. Yang ke-13, periklanan. Yang ke-14, seni pertunjukan. Yang ke-15, penerbitan. Yang ke-16, aplikasi. Dan yang terakhir, kuliner. Terkait tentang materi ekonomi kreatif, sekarang Bapak sudah bersama Bapak Idewo Gede Agung Pandawa Eskom MSI. Beliau adalah dosen Unmas ya. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana trik-triknya dalam pembuatan game tersebut agar anak-anak pada nantinya termotivasi ya dalam mengembangkan daripada sektor-sektor ekonomi tersebut. Yang namanya industri kreatif pada kalau bisa dibilang sebenarnya sebelum COVID sih, sebenarnya semenjak ada internet itu sudah booming sebenarnya ya, baik itu industri kreatif di bidang ekonomi. Teman-teman adik-adik tahu sendiri, mungkin pernah pakai Gojek itu ya, salah satu
produk dari anak bangsa sendiri ya. Dari segi jangkauan kerja, yang namanya kerjaan sekarang, ke adik-adik mau jadi apapun, jangkauan kerja ada internet, semua bisa mengglobal ya. Seperti saya contohnya dan teman-teman di game studio di sana, jadi ada yang bagian programmernya, ada bagian artis bikin gambarnya, itu kami juga bisa meng-apply atau melamar kerjaan, baik itu freelance ataupun tetap, itu di mancanegara juga bisa. Jadi kerjanya dari Indonesia, dapat kerjaannya bisa dari Spanyol, bisa dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tahu sendiri, pasti pernah nonton Transformer ya, animasi Transformer, Iron Man ya gitu, superhero Iron Man dan lain sebagainya, itu animatornya ada beberapa dari Indonesia. Bikin scene-nya peperangan transformasinya menjadi dari mobil jadi robot, yaitu Iron Man-nya berubah dari orang biasa pakai kostum Iron Man-nya sendiri, itu ada beberapa scene-nya yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi dia tetap kerja di Indonesia, bukan malah kerja di luar negeri, ke Singapura. Itu emang ada sih kerja di luar negeri, tapi kita bisa remote di Indonesia seperti itu. Jadi dari segi jangkauan kerja itu yang pertama, jangkauan kerjanya nggak cuma lokal. Kalau yang kerja di Bali cuma di Bali aja gitu, nggak. Kerja di Indonesia itu nggak seperti itu. Jadi ya kita bisa lintas negara, itu yang pertama. Kemudian dari segi salary, nah pasti kalau kita kerja kan pengen dapat penghasilan dong ya, oke, supaya kita sejahtera juga, kita punya keinginan juga pengen beli apa gitu, pengen membahagiakan orang tua, seperti itu juga pengen tercapai seperti itu juga. Salary juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau salary di dunia kerja industri kreatif, yang namanya industri kreatif itu bisa lumayan. Ya, saya bilang lumayan karena apa? Kalau kita di Indonesia dibayar dengan rupiah. Kalau yang industri kreatif dan beberapa pekerjaan lainnya itu bisa dibayar dengan kurs lain, dolar bisa, euro bisa, dan lain sebagainya, tergantung dari ini ya teman-teman. Namanya juga karena kerjaannya mengglobal ya gitu ya, jadi bisa dan lumayan. Ada yang kita dibayar per jam, ada yang dibayar per minggu, per bulan, dan lain sebagainya. Terserah nanti teman-teman adik-adik sendiri nge-apply-nya seperti apa, atau per project. Misalnya teman adik-adik suka gambar, tuh gambar pun bisa dijual ya. Nah, kalau adik-adik tahu sendiri, nanti ada programmer kecil baru-baru ini terkenal, itu ada programmer dari Amerika atau dari mana saya lupa, itu orang keturunan Arab kalau nggak salah itu dia sudah bisa menghasilkan sekian miliar dari beberapa bulan dia cuma jual gambar, karena ada blockchain ya, nanti adik-adik bisa pelajari. Intinya apapun sekarang bisa jadi uang kalau adik-adik mendalami dan memang itu hobi ya. Itu dua dari segi salary. Kemudian yang ketiga mungkin dari segi waktu, emang lebih fleksibel, sama kayak kita punya usaha ya. Jadi kita yang penting punya skill, punya kemampuan apa, itu di dunia sekarang sini bisa meng-apply apapun, nggak cuma di programmer, nggak punya di artis. Teman-teman jago nulis, adik-adik jago nulis, bikin cerita, itu bisa. Di luar sana banyak sekali yang meng-apply untuk bikin cerita kayak gitu. Oke, itu dari segi waktu. Kemudian yang saya senangnya di sini adalah dari segi ya kadang-kadang untuk pakaian ya, karena yang saya anggap nyeleneh, yang saya tahu dari kecil yang orang kerja itu ya pakai seragam. Kita saya ini pengalaman saya ini dari sudut pandang saya aja, mungkin adik-adik berbeda, orang tua adik-adik juga berbeda, karena saya terinspirasi sekali dari seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Bill Gates itu yang bikin Microsoft ya, jadi setiap laptop itu kalau ada Windows, OS Windowsnya itu beliau yang bikin, Bill Gates. Kemudian ada Mark Zuckerberg ya, adik-adik ada yang pakai iPhone, iPad, itu semuanya yang mini-mini, yang tipis-tipis sekarang itu idenya dari beliau ya, karena saya sempat nonton filmnya beliau. Jadi itu dunia kerjanya asik, lingkungannya asik. Kenapa saya bilang asik? Itu ke tempat kerja bisa pakai kolor, bisa pakai baju keoblong, itu bebas mau kita, tapi tetap sopan santunnya tetap, mereka itu tetap sopan santun. Nah, itu ya, walaupun kita pakai ini, nanti kita misalnya ada ke tempat yang resmi seperti ke tempat pemerintahan itu nggak boleh emang pakai celana kolor, kalau bisa dijaga sopan santunnya. Tapi di tempat kerja asik, bisa pakai apa lah, semuanya teman-teman boleh. Mau begadang, misalnya ada target kerja sebulan harus habis,
waktu teman-teman begadang terus di kantor boleh, terserah teman-teman. Adik-adik itu waktunya bisa fleksibel sekali diatur, dan suasana kerjanya asik. Kadang-kadang suasana kerjanya seperti ini ya, kita bisa kerja outdoor, nggak cuma di kantor. Kadang-kadang kita bosan bisa ke pantai, di pinggir pantai kerja, atau di pinggir sawah gitu misalnya, selagi ada akses internet sama listrik itu masih bisa kerja, minimal bisa refreshing lah, jadi suasana kerjanya bisa enak. Atau di kantor kita bisa ada mainan di sekitar kita, setelah bisa menyalurkan masa kecil yang tertunda gitu, mungkin seperti itu. Kemudian ini mungkin kapasitasnya cuma bercerita dulu apa aja, kayak apa sih di dunia industri kreatif itu, seperti apa suasana kerjanya, mungkin dari segi penghasilannya, habis itu dari segi waktunya yang enak lumayan, asal adik-adik bisa manajemen. Tetap manajemen ada di mana-mana, manajemen waktunya biar bagus, manajemen saya juga. Saya sarankan juga bagi teman-teman adik-adik, kalau bisa hobinya itu apapun, minatnya adik-adik temukan dari awal, nanti hobinya itu didalami lagi, itu saya yakin pasti akan menghasilkan nanti ke depannya. Kayak saya misalnya hobi untuk sekedar bikin program yang kecil, gaming kayak gitu, nanti waktunya sangat tidak terasa teman-teman, karena kita memang mencintai pekerjaan kita. Itu yang pertama. Kalau sudah kita mencintai pekerjaan kita, dan kena waktu itu tidak akan terasa. Dari pagi ngoding, tahu-tahu udah sore kayak gitu ya. Kalau udah selesai gini nggak terasa, karena kita happy, ngejalaninnya happy gitu ya. Tapi tetap semuanya itu harus ada keseimbangannya ya. Jadi kalau kita kerja, jangan kerja terus itu sampai lupa tidur, lupa makan lagi. Tetap kesehatan nomor satu, apalagi masa pandemi ini harus seimbang kayak gitu ya. Jadi saya yakinin sekali, makasih banget buat Pak Dewa sekali lagi. Saya harap adik-adik semua mungkin ada beberapa yang minat di industri kreatif. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sharingkan bisa semangat lagi. Biar saya nggak terlalu banyak ngobrol, tapi mana nih bapaknya bilang bikin game, tahu-tahu mana gamenya gitu ya. Oke, cek sini dulu suaranya. Oke, jadi gamenya ini cuma jadi di awal kita bisa milih stage. Gamenya ini sama seperti Mario Bros sama Endless, itu kita akan coba ya. Ini tempat favorit saya yang ini di hutan, coba di hutan. Oke, nah di sini akan ada ya suruhan protokol kesehatan, itu tetap akan menjaga cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Itu akan ada pesan seperti ini dulu. Kemudian oke, loading sedikit. Nah ini game dari saya. Ini kita cuma mencetnya dia, maju mundur. Oke, udah dapat masker, ini udah dapat pistol, baru kita bisa nembak. Ya nanti ada virus kita tembak. Kita juga bisa ngumpulin di sini koin kayak gitu ya. Loncat. Bisa loncat-loncatnya susah sekali ya. Oke, yap, wafat kayak gitu ya. Saya ulang lagi di sini. Ya seperti itu kira-kira gamenya. Nanti mungkin saya Setelah anak menyimak tentang materi ekonomi kreatif dan wawancara terkait tentang ekonomi kreatif dengan penggiat game, mudah-mudahan anak-anak termotivasi dan mendapatkan inspirasi dari wawancara tersebut. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah buatlah proposal terkait ide dan gagasan anak-anak apa saja mengenai ekonomi kreatif, kemudian dibuat dan diproposalkan. Nanti dipresentasikan. Terima kasih.